Langit Indonesia belum sepenuhnya tenang setelah proklamasi kemerdekaan. Asap perjuangan masih menutupi langit Nusantara. Ketika rakyat berjuang mempertahankan kedaulatan, datanglah kembali bayang-bayang penjajahan melalui kedatangan Nika. Pendudukan itu membuat wilayah Republik Indonesia semakin kecil, semakin terdesak, dan akhirnya berpusat di Yogyakarta. Dalam tekanan yang begitu kuat, pada akhir tahun 1949, Republik Indonesia terpaksa menerima bentuk negara federal yang disodorkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Negara itu diberi nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun, posisi Republik Indonesia hanya menjadi salah satu negara bagian saja di dalamnya. Sebuah keputusan yang pahit, tetapi harus diambil demi menjaga nyawa bangsa yang baru lahir. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus tahun 1945 tetap berlaku bagi Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta, RIS memiliki konstitusi federalnya sendiri yang disebut Konstitusi RIS. Konstitusi ini merupakan hasil permufakatan dari seluruh negara bagian yang tergabung dalam Republik Indonesia Serikat. Dalam mukadimah atau pembukaan Konstitusi RIS, rumusan dasar negara tertulis dengan indah dalam paragraf ketiga, berdasar pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Inilah bentuk rumusan Pancasila dalam era Konstitusi RIS, yang disetujui pada 14 Desember tahun 1949 oleh 16 negara bagian dan satuan kenegaraan. Momen ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai dasar bangsa masih tetap dijaga, meski bentuk negaranya berubah karena tekanan sejarah. Namun, perjalanan RIS tidak berjalan lama. Negara ini perlahan mulai kehilangan jati diri. Negara-negara bagian di dalamnya merasa tidak nyaman berada dalam sistem yang dibentuk oleh Belanda. Satu persatu, negara bagian membubarkan diri dan bergabung kembali dengan Republik Indonesia di Yogyakarta. Hingga pada bulan Mei tahun 1950, hanya 3 negara bagian yang tersisa. Republik Indonesia, Yogyakarta, Negara Indonesia Timur NIT, dan Negara Sumatera Timur NST. Melalui serangkaian pertemuan yang intensif, akhirnya disepakati pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari kesepakatan inilah lahir Undang-Undang Dasar Sementara tahun ke-1950. Perubahan ini disahkan melalui Andeng Gendang RIS nomor 7 tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Andeng Gendang Dasar Sementara Republik Indonesia. Undang-undang itu ditetapkan pada 15 Agustus tahun 1950, hanya beberapa hari sebelum ulang tahun kemerdekaan. Kelima, Republik Indonesia. Dalam mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara 1950, terdapat rumusan dasar negara yang masih sama kuatnya. Berbunyi, berdasar pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai Pancasila masih dijaga, menjadi napas yang menghidupkan bangsa di tengah perubahan politik yang terus bergulir. Namun, sejarah bangsa ini kembali berputar. Undang-Undang Dasar Sementara ternyata tidak mampu menjaga kestabilan politik yang rapuh. Negara Indonesia pada awal tahun 1950-an dipenuhi perdebatan antara berbagai kelompok politik dan ideologi. Lahirnya Konstituante, lembaga yang bertugas membuat undang-undang dasar baru, justru menimbulkan ketegangan baru. Perdebatan panjang, perbedaan pandangan, dan tarik-menarik kepentingan membuat sidang Konstituante gagal mencapai kesepakatan. Kegagalan ini menimbulkan ancaman besar bagi keutuhan negara, dan pada akhirnya sejarah kembali berbelok tajam. Tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah tegas
dengan mengeluarkan dekret presiden. Salah satu isi dari dekret itu menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan dekret itu, rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kembali menjadi rumusan resmi dan sah bagi bangsa Indonesia. Rumusan yang kita kenal hingga hari ini dengan berdasar kepada satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan ini menjadi pondasi yang meneguhkan arah perjalanan bangsa, dan di masa-masa berikutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR menegaskan kembali kedudukan Pancasila melalui berbagai ketetapan penting, seperti TAP MPR nomor ZI atau MPR 1998 dan TAP MPR nomor SRI atau MPR 2000. Dari setiap perubahan konstitusi, dari RIS hingga Undang-Undang Dasar sementara, dan akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kita belajar satu hal yang mendalam, bahwa jiwa bangsa Indonesia tidak pernah berubah. Bentuk negaranya boleh berganti, namun dasar negaranya tetap satu. Pancasila. Pancasila bukan sekadar 5 sila, melainkan napas kehidupan bangsa. Ia lahir dari penderitaan, tumbuh di tengah perjuangan, dan hidup di hati setiap anak Indonesia. Dari Konstitusi RIS hingga Dekret 5 Juli tahun 1959, perjalanan ini mengajarkan kita arti kesetiaan terhadap cita-cita kemerdekaan. Sebuah perjalanan panjang yang membuktikan bahwa Pancasila adalah jantung Indonesia, tak tergantikan oleh bentuk pemerintahan apapun